Udah, saya buka slide-nya. Ntar saya ngecas dulu. Nah, kemarin tuh kalian pas presentasi, kalian udah belajar sampai sini kan ya, sampai bikin writing function. Kemarin sih saya lihat sekilas udah ada beberapa kelompok yang udah paham juga sih, harusnya udah mulai cukup familiar juga kali ya sama fungsi-fungsi robust yang ada di MATLAB. Nah, sekarang yang mau kita bahas adalah tentang controllernya. Jadi kan kemarin sempat diloncatkan ya. Nah, kalau untuk di robust itu ada dua metode nih buat cari controller atau buat cari gain controller yang kalian inginkan. Itu ada yang high infinity, sama nanti ada juga mu synthesis nih. Nah, inilah ya mu synthesis. Apa itu bedanya? Bedanya kalau sekilas, high infinity itu bisa dibilang sih sebetulnya eh, apa ya, kalau dari pengalaman saya dan juga yang ada di buku, dia itu performanya nggak sebagus kalau kalian cari controller pakai mu synthesis ini. Itu jadi si high infinity itu dia cenderung nggak selalu bisa menjamin robust stability ataupun robust performa dari sistem kalian gitu. Tapi nanti ada beberapa kondisi sih saat misalnya dimana kalian mungkin akan butuh pakai desain high infinity ini. Nah, kalau untuk di tugas akhir kalian sih harusnya kalian ngedesainnya pakai dua metode ini ya, pakai high infinity dan juga pakai mu syntesisnya juga. Jadi nanti kalian bisa bandingin tuh kalau di sistem kalian bedanya kayak gimana dari dua controller ini. Gitu ya. Nah, kalau buat high infinity itu ada dua juga, ada dua, maksudnya ada dibagi menjadi dua lagi. Jadi yang pertama ada yang namanya loop shaping. Nah, loop shaping itu apa? Kalau sesuai dengan namanya berarti artinya kalian akan apa istilahnya? Jadi kalian akan mendesain open loop kalian sesuai apa yang jadi si high infinity itu dia akan mencari nilai k-nya bergantung dari desain G yang kalian inginkan. Jadi kalau misalnya pakai high infinity loop shaping ini, kalian harus tahu dulu fungsi transfer yang kalian inginkan itu seperti apa, kayak gitu. Jadi kan nanti kalau di setiap sistem kan pasti mereka punya fungsi transfer masing-masing kan ya. Nah, bisa jadi nih misalnya sistem kalian itu fungsi transfernya nggak stabil, kayak misalnya dia punya pol di nilai yang positif lah ceritanya kayak gini. Nah, karena kan kalian nggak mengharapkan punya sistem yang kayak gini kan ya, yang nggak stabil. Jadi kalian nanti harus tentuin dulu fungsi transfer yang kalian inginkan itu seperti apa. Misal kalian pengennya jadinya di sininya kan S-2-nya masih tetap ada kan ya bawaannya. Tapi misal kalian nambahin di atas ada S-2 lagi misalnya, walaupun sebetulnya juga nggak boleh sih. Terus sebelah sininya ditambah dengan S+3 gitu, misalnya ya, begini. Nah, ini adalah fungsi transfer yang kalian inginkan. Nah, ini kalian, kalau kalian tahu fungsi transfer yang diinginkannya seperti apa, kalian bisa pakai metode yang loop shaping ini. Gitu. Jadi, salah satu syarat kalian mau pakai ini adalah kalian harus punya dulu fungsi transfer yang diinginkannya seperti apa, gitu. Nah, kalau dari grafik ini kan dia grafik diagram block system kalau emang sudah memperhitungkan adanya disturbance dan juga noise kan ya. Nah, ini ada nih penerumusnya, masih ingat sih dulu pas di pertemuan pertama banget. Nah, kalau misalnya kalian agak-agak lupa, boleh lah ya dibuka-buka lagi cara nurunin dua persamaan ini. Nah, dari dua persamaan ini sebetulnya yang mau disimpulkan itu, kalau di Robust kan kalian masih ingat kan ya, ada yang namanya fungsi sensitivitas, terus ada yang namanya komplementari sensitivitas, terus juga ada ya penukaran sebetulnya di semua kendali juga ada lah ya. Pokoknya ada dua jenis ini nih tambahan baru di kendali robust, dimana kalau sensitivity ini simbolnya S, kalau komplementari berarti simbolnya adalah si T ini ya. Rumusnya kayak gini nih, bisa lah ya nanti. Y ini dia akan dipengaruhi oleh complementary sensitivity yang dikalikan dengan referensi, terus ditambah sensitivitas yang dikalikan dengan disturbance, terus dikurangi dengan complementary yang dikalikan dengan noise kan ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen output kalian ini punya sensitivitas terhadap disturbance-nya kecil atau tidak terpengaruh oleh disturbance,
Berarti kalian harus bikin si S-nya ini sekecil mungkin gitu. Jadi kalau misalnya S-nya sekecil mungkin kan nanti si variabel yang sebelah sini bisa kita abaikan lah ya. Jadi nanti output kita ini dia nggak akan terpengaruh oleh disturbance-nya gitu. Terus kalau misalnya kalian juga pengen nih noise-nya itu kecil juga, ya berarti artinya kalian harus membuat si T ini dia nilainya sangat kecil juga, kayak gitu. Biar nanti yang sebelah sini bisa kita abaikan nilainya. Gitu, paham ya? Tapi yang harus kalian ingat juga, kalau misalnya kalian mau ngecilin S, itu nggak bisa bareng sambil kalian ngecilin si T juga. Jadi ini kalau misalnya kalian plot di diagram frekuensinya di border plotnya antara S dan T itu dia hubungannya saling berbanding terbalik. Jadi misal kalian punya S-nya kayak gini, nah, nanti T-nya itu dia pasti bakal berarti dia akan banyak digunakan untuk di frekuensi tinggi kayak gitu. Terus ini ada syarat juga nih, yang S tambah T itu harus sama dengan 1 kan ya. Jadi kalau misalnya kalian punya S-nya itu lagi sangat kecil, ya berarti artinya T kalian harus mendekati 1 kan nilainya. Kalau harus ngikutin syarat yang sebelah sini. Gitu. Nah gini, jadi intinya kalau di robust control itu ada dua cara kan buat cari controller, pakai high infinity dan juga pakai new synthesis. Nah kalau pakai high infinity itu kurang lebih kalian bakal balik lagi ke persamaan-persamaan dasarnya. Jadi ini kan diagram block system seperti biasa lah ya. Kalau di robust control kan pasti dia ada disturbance-nya, terus ada noise-nya juga kayak gitu. Terus ini ntar kalian bakal dapet nih dua persamaan ini, dimana dia kan penurunannya udah pernah juga kan ya dulu di slide-slide awal. Nah persamaan ini tuh dia digunakan untuk kalian menentukan nanti respon sistem kalian ini mau kayak gimana. Jadi misal kalian pengen hmm, jadi untuk yang disturbance kan sebelah sini nih, misal kalian pengen disturbance-nya itu kecil, berarti artinya kalian harus bikin si fungsi S-nya juga sekecil mungkin, kayak gitu kan, biar yang sebelah sini nanti bisa kita abaikan. Terus kalau misalnya kalian pengen noise-nya yang dihilangkan, ya berarti nanti si T-nya ini harus kalian bikin kecil nilainya, kayak gitu. Terus kalau yang sebelah sini nih, yang buat referensi, ini kan kalau kalian tulis, Y sama aja kayak Y sama dengan T dikalikan dengan R ya. Jadi kalau kalian pengen sistem kalian itu bisa menjejaki referensi kalian, berarti artinya kita pengennya kan outputnya sama dengan R kan ya. Berarti nanti kalian harus bikin T-nya ini mendekati 1. Kayak gitu. Jadi penentuan TS maupun T yang sebelah sini itu bergantung dari kalian pengennya sistem kalian kayak gimana gitu. Terus kalau yang buat sinyal kontrol ini, itu ada kayak gini rumusnya nih. Ini kalau kalian mau coba lagi, misalkan diturunkan dari sini. Jadi kalau yang K dikalikan S itu, dia simbolnya adalah R besar, kayak gini. Jadi kalau kalian pengen sinyal controller kalian nggak terlalu menghabiskan sumber daya yang ada misalnya gitu, atau pengen meminimalisir energi yang dikeluarkan dari controller ini, berarti kalian harus bikin si R-nya ini kan semakin kecil gitu kan nilainya, kayak gitu sih intinya. Nah sebelah sini nih yang saya sebutin tadi, ini disturbance attenuation berarti S-nya harus kecil, kalau noise berarti T-nya yang kecil, terus kalau reference tracking berarti T-nya harus mendekati 1, kayak gitu ya. Energi saving R-nya berarti harus yang kecil, kayak gitu. Terus kalau untuk yang ini nih, additive perturbation masih ingat kan? Jadi kalau kalian punya uncertainty itu kan dia bisa disimbolkan atau direpresentasikan pakai yang additive ataupun yang multiplikatif. Nah kalau pakai yang additive, syarat stability-nya itu kayak gini, R-nya itu harus kecil, tapi kalau yang pakai multiplikatif berarti si T-nya harus kecil gitu. Nah ini antara aditif sama multiplikatif itu kan seingat saya dulu ada yang nanya juga kan ya, yang apa itu bedanya atau kapan kita harus pakai aditif dan kapan harus pakai multiplikatif. Itu sebetulnya emang bisa kapan aja, cuman idealnya atau biasanya si aditif ini dia dipakainya untuk merepresentasikan uncertainty dalam sisi input. Kayak misalnya nih kalian, kalau di sini kan ada fungsi transfer system nih, terus kalian kan bisa jadi model kalian itu belum tentu perfect lah ya, ada uncertainty. Nah nanti biasanya uncertainty yang masuk ke sistem ini atau yang
Nanti, sorry, bentar-bentar. Ini kayaknya internetnya agak jelek karena saya agak ikut jauh dari kamera. Sebentar ya. Masih ada kan ya slide saya? Masih Bu. Masih, oke, sip. Jadi itu tadi. Jadi kalau misalnya multiplikatif itu kebanyakan dipakainya itu tadi buat merepresentasikan untuk uncertainty yang di output. Kayak misalnya kalau noise ini kan dia di sisi output nih. Itu biasanya bisa kita representasikan pakai yang bentuk multiplikatif. Begitu. Terus nih kalau kalian lupa lagi nih, S itu rumusnya apa? Kayak gini ya. Komplementer itu kayak gini. Terus L itu adalah open loop fungsi transfer sih, atau sistem kalian yang dikalikan dengan controllernya, gain controllernya gitu. Nah terus ini tadi. Nah ini, jadi kalau misalnya kalian mau ngedesain si pakai high infinity, itu kan tadi kalian harus nentuin kan mana yang mau dibikin kecil, entah itu S, R, ataupun si T-nya ini. Nah kalau di MATLAB, buat tentuin dia itu harus kecil apa, itu kalian harus nentuin dulu nih weighting functionnya. Oh, jadi kalau anggap aja W1 itu adalah weighting function buat si S gitu ya, W2 itu adalah buat si R, dan juga W3 itu adalah buat si T. Jadi kalau kalian udah ngedefinisiin W1, W2, W3-nya kayak gimana, weighting function-nya, baru nanti kalian bisa coba dianalisis pakai MATLAB. Nah, buat nentuin W1, W2, W3-nya, sama kok di MATLAB juga pakainya yang McWeight itu. Sama kayak kemarin untuk yang uncertainty. Kalau pakai McWeight kan berarti kalian butuh 3 variabel ya. Ada yang apa sih di sini simbolnya alpha gitu yang buat nilai minimum, terus ada yang frekuensi crossover, sama ada yang amplitude maksimumnya itu berapa gitu. Ini juga sama nih, kalian cari dulu mau kayak gimana weighting functionnya. Terus kalau misalnya digambar itu kurang lebih tuh kayak gini representasinya. Jadi kalau si W1 itu karena dia kan untuk merepresentasikan yang S ini kan ya, dimana S itu dia itu nilainya kecil kalau emang kita ingin mengurangi disturbance. Dimana kalau disturbance kan dia di frekuensi rendah kan ya. Makanya W1 kalau kita plot dia akan ada di frekuensi rendah di sini. Sedangkan kalau untuk yang W3 karena dia untuk merepresentasikan fungsi yang untuk noise, yang teknik kan untuk menghilangkan noise kan. Berarti dia pasti bakal ada di frekuensi yang tinggi nih, sebelah sini. Dan biasanya sih kalau W1 itu identik untuk yang performa sistem atau jadi batas performanya di sini. Sedangkan kalau yang si W3 itu untuk batas robustness-nya kayak gitu. Terus kalau kalian ini kan tadi saya ngejelasin untuk metode pertama ya pakai yang loop shaping ini. Nah kalau yang loop shaping itu kalau kalian mau pakai metode ini kalian harus nentuin juga fungsi transfer yang diinginkannya kayak gimana. Kayak gini. Jadi salah satu syarat kalau kalian mau pakai loop shaping, metode loop shaping ya kalian harus tentuin fungsi transfer yang diinginkannya seperti apa. Kayak gitu. Jadi kalau misal nih kalian punya sistemnya yang nggak stabil kan ya, saya tadi kasih contoh. Nggak tahu sih kalian ada nggak di kalian. Misal nggak stabil nih kayak gini, terus kalian karena pengen sistemnya yang stabil, ya cara mudahnya mungkin kalian jadinya nambahin zero. Padahal sebetulnya emang nggak boleh sih kalau kayak gini. Tapi ini asumsi aja lah ya. Misal jadi kayak gini, ini tetap ada S-2, terus sebelah sini jadi ada pol juga, misalnya kalian nambahin pol S plus 3 gitu. Nah, nanti kalian ini tuh bisa dianggap sebagai si GD-nya, GD yang sebelah sini, atau loop shaping atau fungsi transfer yang kalian inginkan. Kayak gitu. Nah, nanti kalau metode loop shaping ini, jadi tujuannya adalah untuk menghasilkan sistem yang baru, di mana nanti grafiknya itu pasti bakal diharapkan bisa mendekati si yang kalian inginkan ini. Misalnya yang warna biru kan yang kalian inginkan ya. Ya berarti kurang lebih ya gini lah ya dekat-dekat sini gitu yang kalian inginkannya gitu. Tapi syaratnya juga si sistem yang kalian punya nanti dia itu harus ada di batas yang performa ini. Jadi ini kan batas performanya ada di sini ya tadi dari hasil weighting function. Nah dia tuh si plot system kalian harus ada di atasnya batas performa ini. Karena kalau dia ada di bawah ya otomatis tidak memenuhi robust performa lah ya. Terus juga dia juga harus ada di bawahnya si robustness ini. Di bawahnya batas robustness ini. Gitu. Agar bisa memenuhi juga robust stability-nya. Ya gitu ya. Pahamkah sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Ini grafik ini tuh
ceritanya grafik sistem kalian, tapi ini batas minimalnya. Terus kalau ini adalah grafik sistem yang batas maksimalnya gitu. Tetap harus ada di bawah si batasan robust stability ini. Ada yang ditanyakan dulu nggak sampai sini? Jadi intinya kalau kalian mau pakai metode yang loop shaping, itu kalian harus nentuin fungsi transfer yang kalian inginkannya mau seberapa atau mau seperti apa. Terus sama juga sih yang waiting function kan emang harus kalian tentuin juga kan ya kalau ini. Gitu. Terus, nah ini salah satu kekurangan sebetulnya dari yang loop shaping. Jadi untuk menentukan yang diinginkannya tadi itu nggak bisa sesederhana tadi yang cuma nentuin misalnya pengennya polnya sekarang di sebelah kiri gitu. Nggak bisa sederhana itu, tapi harus kalian perhatikan juga nih 3 kriteria ini selain yang pol tadi. Jadi biar robust stability-nya tetap terjamin, jadi si yang fungsi transfer yang diinginkan itu dia harus punya gain yang rendah pada frekuensi tinggi. Terus juga harus punya gain yang tinggi pada frekuensi rendah kayak gitu. Terus harus punya crossover-nya ini dia antara inilah min 20 sampai 40 desibel per dekade kayak gitu-gitu. Ini kan sebetulnya emang agak ribet juga ya kalau kalian nentuin GD pakai dengan memperhatikan 3 cara ini. Tapi ya mau gimana lagi sih, emang harus tetap memperhatikan ini. Jadi salah satu kekurangan juga kenapa sih yang loop shaping itu sebetulnya jarang digunakan ya karena emang cukup rumit ya untuk menentukan ininya gitu. Tapi ya dia emang bisa menjamin si robust stability dan juga robust performanya gitu. Jadi nggak bisa asal-asalan ya buat cari yang fungsi transfer si GD-nya ini. Ada yang tanyakan dulu nggak? Bisa nangkep ya? Nah kalau di MATLAB-nya cukup kayak gini aja sih, loop scene kayak gini. Terus G itu adalah sistem kalian, kalau GD adalah fungsi transfer yang kita inginkan ya tadi. Gitu. Terus contohnya nih, misal dia punya ini mah definisi modal nih ceritanya ya sampai sini sampai G sini. Terus misal kalau yang di contoh ini GD-nya dia pengennya kayak gini nih 10 per S. Jadi dia punya penguat atau punya gain dari sistem aslinya sebesar 10. Terus dia punya integrator lah ya di sini. Mungkin dia kenapa butuh integrator, dia pengen nanti error steady-nya jadi rendah gitu kan. Mungkin sih. Terus buat cari controllernya si K-nya tinggal pakai ini aja nih si loop scene ini. Ini adalah gain nominalnya dia nih. Yang sebelah sini sebenarnya pakainya yang G ini juga sih ya. Jadi ini kalau dia sih mungkin biar di grafiknya nggak kebanyakan garis, jadi makanya dia dicontohinnya pakai yang G nominal aja, yang belum dikasih uncertainty. Tapi kalau kalian nanti, karena kalian akan memperhitungkan uncertainty, jadi kalian harus pakainya yang G yang sudah mengandung uncertainty ya, yang sebelah sini. Terus ini GD-nya nih yang diinginkan. Terus kalau mau diplot, yang kalian butuh plot kan sebetulnya adalah si L ini kan ya. Kenapa? Karena L itu kan tadi rumusnya adalah G dikalikan dengan K. Dimana G itu kan sistem kalian, K itu adalah gain controllernya yang sudah diperoleh. Jadi bisa dibilang L itu dia akan merepresentasikan seperti apa tingkah laku sistem kita kalau sudah diberi controllernya. Begitu. Jadi pas kalian ceknya nanti ya kalian mau nggak mau harus bisa ngeplot si L-nya ini. Nah cara manggil L-nya gimana? Itu kalian nggak usah tulis ulang pakai rumus ini. Karena kan kalau pakai rumus ini nanti K yang kalian punya kan bakal banyak nih, ordernya bakal tinggi. Jadi cukup pakai ini aja nih bawaan dari MATLAB kayak gini. Nanti tinggal dipanggil kayak gini. Terus tinggal diplot aja. Gitu di ini ya, di domain frekuensi di plotnya. Nah kalau misalnya dilihat dari gambar yang contoh sini, dia misalnya yang biru titik-titik ini dia fungsi transfer yang diinginkannya. Terus sedangkan si L-nya itu yang warna merah. Nah kalau kita lihat kan dia respon sistem yang barunya ini yang sudah dikasih controller ini sudah semakin mendekati si yang diinginkan kan ya bentukannya. Nggak terlalu besar lah errornya. Berarti bisa dibilang gain controller yang dihasilkan dari loop shaping ini ya sudah memenuhi performa yang diharapkan dari sistem kalian kayak gitu. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak sampai sini? Yang mungkin masih belum paham variabel-variabel. Nah ini paling nih ada gam ini nih. Gam itu adalah dia gamma. Jadi si gamma itu dia variabel yang digunakan untuk merepresentasikan performa dari sistem kita. Jadi syaratnya itu kalau mau performa robust performanya itu bagus, si gammanya itu nilainya harus kurang dari 1. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian udah ngedesain kendali nih, terus ternyata
pas dicek robust performanya ya, terus dia tidak memenuhi, ya bisa jadi mungkin karena nilai gamma yang dihasilkan dari controller kalian ya belum kurang dari 1, kayak gitu. Jadi artinya kalian harus coba lagi cari gain controller yang emang pakai metode yang lain selain pakai metode yang loop shaping ini. Itulah. Ini tanyakan dulu nggak? Nah ini kalau diplot di sini sih si gamma itu dia dipakai buat ngeplot batas atas dan batas bawahnya. Jadi batas bawah ini kan ya batas minimal terjadinya performanya bagus kan ya. Kalau batas atas ini buat jadi batasan biar robustness-nya tuh tetap terjamin juga. Jadi selama respon sistem kalian masih ada di antara garis hitam ini, ya harusnya sih robust performa dan robust stability ini masih terjamin juga. Gitu. Yang tanyakan dulu nggak? Masih gampang ya, masih bisa diikuti. Nah terus nih metode yang kedua, kalau tadi ada loop shaping, sekarang ada mix sensitivity. Nah kalau pakai mix sensitivity itu kalian udah nggak perlu lagi menentukan si yang GD-nya tadi. Nah ini nggak usah nih. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet tadi nentuin fungsi transfer baru yang bisa kalian gunakan sebagai. Halo Bu, suaranya nggak ada lagi. Berapa? Gimana? Iya Bu, tadi suaranya hilang Bu. Oh hilang. Iya. Sampai mana nih hilangnya? Nah Sini tadi udah belum? masih tadi Oh Bu yang masih, oke, sip sip sip. Nah ini, jadi asalkan kalian udah nentuin W1 dan W3-nya berapa, ya udah aman. Tinggal langsung masukin aja ke rumusnya. Gitu, karena syarat kalau untuk pakai mix sensitivity cuman syarat ini aja, syarat si weighting function dikalikan S-nya ini harus kurang dari 1. Itu syarat dari yang gamma tadi ya. Tadi kan gamma kan kurang dari 1 nih syaratnya kalau untuk memenuhi robust stability dan robust performa. Nah ini juga sama nih, kalau untuk yang pakai mix sensitivity, asalkan si T-nya ini kurang dari 1, ya udah berarti udah aman. Nah, T itu apa? T itu ini ya, yang weighting function dikalikan dengan fungsi-fungsi sensitivitas dan komplementarinya. Nah, ini ada batasan frekuensi. Kalian bisa langsung nangkep nggak kenapa pakai batasan? Misalnya ini adalah omega C kalian, frekuensi cutoff kalian. Tadi kan kalau S itu kan dia akan yang merepresentasikan disturbance ya, dimana disturbance kan adanya di frekuensi rendah nih. Jadi artinya kalau kalian ingin disturbance kalian hilang, berarti yang bagian atas ini harus kurang dari 1. Atau saat omeganya kurang dari omega C sini, dia harus rendah nih nilainya. Jadi ya kurang lebih nanti grafiknya harus kayak gini lah ya, si weighting function kalian, si sistem kalian. Terus kalau emang si W3T, karena dia untuk noise kan adanya di frekuensi tinggi kan ya. Jadi otomatis dia harus rendah di saat frekuensi tinggi. Gitu. Bang ya. Nah itu salah satu kelebihannya tadi, nggak perlu si GD-nya ini. Tapi kekurangannya itu ini nih, kalau ternyata si mix sensitivity itu dia belum tentu bisa menjamin performa dan juga robustness system. Ini kan sebetulnya kenapa? Karena ini ya, ini kan kita pakainya MATLAB nih. Jadi si mix sensitivity yang di bawah MATLAB kan, ya dia juga kan yang buat tuh manusia ya. Jadi dia mungkin ada kelemahan-kelemahannya lagi. Nah, salah satunya di sini nih, dia belum tentu bisa menjamin si performa robust performa dan juga robust stability-nya. Jadi kalau misalnya kalian pakai mix sensitivity, itu emang bakal mempermudah kalian, tapi sebagai trade off-nya bisa jadi nih antara dua variabel ini ada yang tidak terpenuhi. Kayak gitu. Kalau saya sih dulu pas pakai ini itu yang ini nih yang performanya yang tidak terpenuhi. Gitu. Dan pas dicek juga emang gara-gara ini juga sih gambar yang dihasilkannya itu malah dia nggak kurang dari 1 sih kalau saya sih dulu. Nanti kalian bisa coba ya yang kalian dapat kayak gimana. Terus kalau yang sebelah sini ini masih sama ya diagram blok sistemnya juga, cuma sekarang bentuknya lebih agak digeser-geser. Cuma ini kalau kalian lihat juga nih, W3 kan untuk yang noise tadi ya. Noise kan di sisi output. Nah, dia ada di output nih sebelah sini. Terus kalau W1 untuk yang disturbance juga dia adanya sekitaran sini lah ya, sekitaran si controller ini kan disturbance. Terus kalau misalnya kalian juga pengen dia bisa meminimalisir energi dari si sinyal kontrolnya yang pakai R besar ini, ya kalian juga bisa nih tinggal tambahin aja atau tinggal kalian definisikan si weighting functionnya mau kayak gimana, kayak gitu. Syaratnya sama aja kok kayak gini. Nah ini nih si gamma ini. Jadi nanti
kalau kalian udah masukin MATLAB, kalian sebetulnya bisa ngecek juga gambarnya itu berapa. Jadi kalau misalnya kalian ingin terjamin robust stability dan robust performanya, berarti gambarnya itu harus kurang dari 1 sih syaratnya gitu. Nah, ini contohnya nih, kalau di MATLAB pakainya mixin nih, kalau buat yang sebelah sini, ini gain yang akan kita peroleh nantinya, K ini, terus gam ini, si gambarnya tadi ya. Ini sebetulnya dua variabel ini sih yang bakal kita sering gunakan. Terus G itu adalah sistem kalian, ini W1, W2, W3 tadi ya, weighting function untuk setiap spesifikasi yang kalian inginkan gitu. Nah, terus ini contohnya, misal dia cuman mendefinisikan W1 dan W3, jadi dia nggak terlalu pengen meminimalisir sinyal kontrol lah ya. Nah, nanti pas dibikin di MATLAB, yang bagian W2-nya dibikin gini aja nih. Tinggal kurung siku kosong. Terus ya udah kayak gini biasa ya pakai mixin. Nah, nanti ini juga sama nih buat ngecek robust stability dan robust performanya dalam grafik, ya kalian harus bisa ngeplot si L-nya ini kan. Karena L kan tadi G dikalikan dengan K ya, atau yang merepresentasikan sistem kalian yang sudah dikasih controller yang baru nih. Gitu, dipanggilnya kayak gini juga sama kayak yang tadi sebelumnya. Kayak gini, nah ini digambar, ini rentang frekuensinya mau berapa. Nah, kalau misalnya dilihat dari contoh yang sebelah sini, itu kan dia ngeplotnya ada 4 nih, ada 1 per S, ada berarti kan W1 kalikan dengan S itu harus kurang dari 1 lah ya. Nah, karena dia ngeplotnya 1 per S, berarti nanti syaratnya itu W1 harus kurang dari 1 per S. Nih, buat syarat robust stability. Nah, kalau kita lihat di gambarnya dia, 1 per S dia tuh yang warna biru ini nih. Sedangkan si W1-nya itu yang warna merah titik-titik ini. Jadi, kalau kita lihat sih, artinya dia tidak memenuhi ya syaratnya ini. Tidak memenuhi robust stability yang sebelah sini. Sedangkan kalau untuk yang performanya, performa kan tadi identiknya dengan W3 kan ya. Berarti artinya W3 dikalikan dengan T itu harus kurang dari 1. Berarti T itu harus kurang dari 1 per W3. Nah, kalau di gambarnya dia juga nih, T itu yang warna biru nih, yang sebelah sini. Sedangkan 1 per W3 yang titik-titik sini. Nah, kalau dilihat dari sini sih dia sudah memenuhi syarat kan ya. Berarti artinya kalau di contoh yang ini, dia robust performanya sudah terjamin, tapi robust stability-nya sepertinya memang masih belum terjamin juga gitu. Ini dia dalam kasus pakainya yang mixin ini gitu. Nah, itulah salah satu contoh atau bukti yang katanya tadi kalau pakai mixin itu dia bisa jadi ada salah satu performa atau salah satu ada stability yang tidak terjamin. Beginilah kurang lebih. Tapi nanti kalian coba aja dulu, karena kan bisa jadi yang punya kalian beda nanti hasilnya. Ada yang tanyakan dulu nggak sampai sini? Dari rumus MATLAB-nya mungkin. Tapi harusnya sih masih gampang ya ini. Ini juga dia kenapa pakai yang G nominal sih, mungkin karena dia ini ya, biar nggak kebanyakan garis. Makanya dia pakainya yang nominalnya dulu nih. Makanya mungkin ini jadinya nggak stabil kali ya, karena belum dikasih uncertainty. Nggak juga deh. Nanti, tapi kalau buat kalian, nanti kalian pakainya fungsi transfer yang sudah mengandung uncertainty ya, jangan lupa. Itu kurang lebih. Terus metode yang kedua, ini sampai H infinite yang sebelah sini, ada yang tanya? Cukup, Bu. Terus yang kedua nih, metode kedua, ada yang namanya myosintesis. Nah, apa itu bedanya? Jadi kalau myosintesis sebetulnya sama juga sih, dia juga buat mencari nilai gain controller ya, nilai K. Cuma kalau myosintesis ini dia akan melihat sistem kita itu nanti berupa LFT kayak gini. Gitu. Dimana kalau misalnya kita coba turunin rumusnya, kan LFT kan ada upper dan ada yang lower LFT ya. Kalau lihat dari gambar yang sebelah yang pertama ini, ya rumusnya dia sebetulnya samanya kayak upper LFT dari si P dan juga si deltanya. Tapi kalau misalnya kita coba jabarin lagi, jadi bisa kita anggap nih yang bagian bawah sini itu adalah satu blok, dimana dia itu adalah lower LFT kan ya, kayak gini. Jadi dia adalah lower LFT dari P dan juga dengan K, dari K. Terus nanti kita tinggal satuin sama yang atasnya ini pakai yang upper LFT gini. Jadi FU dari si ini dan juga si deltanya ini.
gitu. Nah, kalau pakai miosintesis, ya syaratnya magnitude si fungsi transfer yang kalian peroleh dari LFT ini harus kurang dari 1 juga sih. Hampir sama lah ya kayak yang H infinity tadi, syarat gamanya kan dia harus kurang dari 1 juga. Miosintesis juga sama kok kayak gitu. Nah, kalau untuk yang search code-nya di MATLAB itu ada yang namanya ini pakai dekasin ini. Jadi deka itu sebetulnya iterasi ya nama atau jenis iterasi nih. Jadi kalau miosintesis itu prinsip kerjanya dia kan tadi nanti dia kan tugasnya untuk mencari berapa itu gain controllernya kan ya. Terus dia juga sama sih sebetulnya akan mempertimbangkan nilai gamanya juga berapa. Nah, nanti kalau misalnya jadi kan gamma itu untuk melihat performa sistem kita ya, udah bagus atau belum. Nah, nanti kalau misalnya dari hasil iterasinya itu si gammanya ini belum kurang dari 1, kan syaratnya ini ya tadi udah saya sebutin juga. Nah, dia bakal terus melakukan iterasi kalau si miosintesis ini. Tapi kalau misalnya nih dia itu udah dapat nilai gamma yang kurang dari 1 atau mendekati 1 lah ya. Terus nanti di iterasi yang selanjutnya dia bakal otomatis berhenti gitu. Ini iterasinya. Ntar dia ada contoh di tabelnya ya. Jadi intinya si deka iterasi ini dia bakal terus melakukan iterasi perhitungan gain controller sampai dihasilkan nilai gamma yang memenuhi syarat, yaitu yang nilai gammanya kurang dari 1 atau mendekati 1. Kayak gitu. Terus nanti P ini sistem kalian kan ya. Terus NMES itu output kalian. Kalau Ncon ini adalah inputnya, jadi tergantung sistem kalian itu SISO kah atau mungkin MIMO. Terus kalau optional ini, ya ini optional sih. Kalau nggak kalian tulisin juga nggak apa-apa. Ada yang mau tanya dulu nggak dari variabel-variabel fungsi bawaan MATLAB-nya ini? Nah, ini ntar kalau kalian penasaran CLP itu apa, BND itu apa, bisa kalian panggil aja di command window-nya ya. Nanti bakal muncul sih. Ada yang tanya dulu nggak? Ini deh ya, masih gampang kan? Nah, ini contohnya nih, misal dia punya sistemnya kayak gini ya, ini dalam bentuk diagram log biasa ceritanya, biar gampang dilihat mungkinnya di contoh soal yang ini. Terus misal dia punya waiting functionnya itu ada 2, yang WP dan juga WU. Anggap aja berarti si WP itu adalah, karena dia input sebelah sini, jadi anggap aja dia untuk men-tracking si referensi ini lah ya, ini kan untuk dari sinyal error nih sebelah sini. Terus kalau WU berarti dia karena keluarannya dari output dari input sinyal, berarti ini WU ini digunakan untuk meminimal kalau dibikin matriks ya 16 kali 16 gitu banyak. Nah, kalau semakin besar order gain controller kalian, berarti otomatis kalian harus punya controller fisiknya ya, entah itu Arduino kah atau apapun itu, yang harus prosesornya juga harus kuat juga nih mengolah si nilai gain yang sebanyak ini gitu. Jadi biar nggak terlalu boros juga, makanya bisa nih kalian tambahkan syarat untuk yang meminimalisir energi dari siang controller ini gitu, pakai WU sebelah sini. Nah, kalau di contoh ini misal dia bikinnya kayak gini ya, WP dan juga WU-nya. Terus ini sebenarnya ini bagian mendefinisikan model aja sih. Masih ingat nggak kalian ada dulu kan kalau buat mendefinisikan model tuh ada macam-macam tuh, bisa pakai yang sysIC, bisa pakai yang iConnect juga kan ya kalau nggak salah. Saya lupa juga nih. Kalian bisa cek lagi ya. Tapi kalau yang kemarin hasil presentasi kalian sih kebanyakan kalian inputin manual kan ya, pakai yang state space atau pakai yang transfer function. Nggak apa-apa sih, sama aja. Kalau di contoh ini dia pakainya sysIC nih ceritanya, jadi kayak gini, agak panjang juga codingannya. Terus nanti kalau mau dicari berapa itu gain controller yang dihasilkannya, ya kalian tentuin dulu juga nih input outputnya berapa. Dia sih ceritanya 2 kali 2. Terus ini adalah frekuensi rentang kerjanya, terus ini optionalnya nih, bebas sih kalau ini, kalau saya bilang nggak apa-apa. Nah, sebelah sini nih, yang paling penting, ini dikasihin tadi ya. Ini sysIC-nya nih, sistem yang tadi sudah didefinisikan, ini output, ini input, ini optionalnya. Harusnya sih nanti dia bakal langsung muncul hasil tabel yang seperti ini. Tapi kalau misalnya nggak langsung muncul, kalian tinggal panggil aja nih CDK info. Ini. Nanti harusnya sih langsung muncul. Jadi kalau dari tabel ini apa yang bisa kalian ambil, itu kurang lebih kayak gini. Ini kan ada nomor iterasi ya, jumlah iterasi atau iterasi keberapa. Ini iterasi ke-1, kedua, dan juga ketiga. Nah, kenapa dia berhentinya di
iterasi ketiga, karena kalau misalnya kalian lihat lagi nih variabel lain, variabel si gamanya, di iterasi kedua sebelah sini dia udah dapat nih nilai gamma yang 1,046, dimana nilai ini kan sebetulnya hampir mendekati 1 juga kan ya. Terus dia tuh, nah terus pas dia coba lagi iterasi yang ketiga, ternyata di iterasi ketiga gamanya malah semakin besar, jadi semakin gak memenuhi syarat kan ya. Makanya dia otomatis langsung nge-stop di iterasi yang ketiga ini gitu. Jadi nanti kalian kalau mau performa sistem kalian lebih bagus ya kalian pakai aja nilai semua variabel yang ada di iterasi kedua yang sebelah sini. Jadi controllernya nanti dia bakal order 16 nih kalau dari iterasi kedua. Terus nih new value-nya juga bakal sekitar 1,0 sekian lah ya. Gitu. Tapi yang bakal kita gunakan sih sebetulnya ini aja sih, controller ini dan juga si gamma sebelah sini. Jadi gamanya untuk mengecek performanya sudah sebagus apa. Sedangkan kalau yang controller ini ya buat ngelihat gain controller kalian tuh berapa kayak gitu. Ini 16 nih, banyak kan ya, cukup banyak juga. Jadi kalau misalnya mau kita simpulkan sekilas nih, apa namanya, si nilai gamma ini atau performa yang bagus ini dia bisa dicapai saat gain controllernya juga dia semakin tinggi kayak gitu. Jadi ya emang trade off juga kan ya. Ini juga nih, kalau misalnya controllernya cuma order 8 ya dia dia gamanya hampir mendekati 2 bahkan. Kalau sebelah sini nih ordernya 12, gamanya udah berkurang juga sih 1,2. Jadi intinya emang kayak gitu sih biasanya, semakin tinggi gain controller yang kalian peroleh atau yang kalian gunakan juga, harusnya performa sistemnya juga akan semakin bagus gitu. Cuman trade off-nya ya berarti kalian laptop kalian juga harus kuat ya prosesornya. Karena kan kalau apa namanya, kalau pakai MATLAB yang robust toolbox ini kan kayaknya nggak terlalu ringan juga deh. Saya emang agak galet juga sih tergantung laptopnya. Gitu kurang lebih trade off-nya dari robust control ini. Nah, terus kalau misalnya udah dapet nih controllernya itu berapa, ini kalau misalnya kalian mau cek berapa aja tuh nilai gainnya, tinggal kalian panggil aja si Kak yang ini ya, di command window-nya. Ntar bakal muncul tuh sederedet besar 16 kali 16 matriksnya. Nah, nanti kalau udah dapet, kalian bisa cek juga robust stability dan robust performanya pakai fungsi ini. Ini udah pernah dijelasin kan ya minggu lalu yang sempat kita loncat. Jadi nanti karena ini kan kita pakai myosintesis, jadi untuk yang close loop-nya, jadi kalau kan tadi udah punya ya dapat gain-nya itu berapa. Terus kalian juga tadi di awal udah mendefinisikan juga nih SysIC sistem kalian itu berapa, seperti apa. Nanti kalau untuk mengecek robust performa dan robust stability-nya, kalian harus bikin dulu closed loop sistemnya kayak gimana. Nah, karena kalian pakainya LFT nih untuk yang mix synthesis, jadi tinggal kayak gini aja closed loop-nya. LFT dari sistem kalian dengan si controller yang sudah kita peroleh barusan. Gitu. Terus ini rentang frekuensi, rentang kerjanya. Ini sebelah sini sih untuk diplot aja sih sebetulnya, ya kan. Terus, nah nih untuk ngecek robust stability-nya bisa pakai ini ya, robust stability ini kan. Udah pernah kan kemarin. Ini dari sistem yang closed loop-nya, terus ini juga robust performa juga sama nih. Ini dari sistem yang closed loop-nya. Kalau dari pengalaman saya dulu sih, pas pakai mix synthesis itu, pas pakai mu synthesis, dia emang robust performa dan robust stability-nya bisa terjamin. Gitu, dua-duanya bisa terpenuhi. Nah, nanti kalian cobain aja. Betulkah di kalian juga kayak gitu atau enggak? Gitu. Ada yang ditanyakan dulu nggak sampai sini? Nah, udah sih sebetulnya. Ini kan udah nih minggu kemarin. Suaranya kecil nih, saya doang kah apa? Gimana? Lanjut aja, Bu. Oh, lanjut. Udah sih materinya. Iya. Tapi ini ada yang ngomong, siapa ya? Bukan yang nanya gitu, enggak kan? Oke, gak ada. Nah udah, jadi sebetulnya materinya udah sampai sini aja. Nanti kalian tinggal cobain aja. Untuk yang tugas besar ini sih jadinya kalian harus cobain yang high infinity dan juga yang mu sintesisnya. Tapi yang high infinity ini bisa kalian pilih ya, mau pakai yang mix sensitivity ataupun mau pakai yang loop shaping, ya terserah kalian. Gitu, asal nanti dikasih alasan aja kenapa kalian lebih pilih metode yang itu. Kayak gitu. Terus nanti ya kalian di kesimpulannya ya bandingin lah hasil controller yang kalian hasilkan atau yang kalian peroleh dari dua jenis metode ini. Seperti apa ke performa sistemnya. Kayak gitu.
Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Kayak misalnya buat presentasi untuk tugasnya nanti. Jadi kalau untuk yang kayak waktu presentasinya berapa lama, terus tanya jawabnya kayak gimana, nanti mungkin saya share di itu aja ya, saya share di grup aja. Grup aja, Bu. Baik, Bu. Tapi harusnya sih kalau bisa sih 1 hari kelar ya. Kemarin juga kelar sih sebetulnya. Jadi kalau buat minggu depan silakan kalian kerjakan secara kelompok. Jadi nggak akan ada kelas pakai Google Meet kayak gini karena materinya juga udah habis. Terus ya, ntar juga yang buat apa yang sudah kumpulin nanti saya share di grup juga aja lah ya. Saya mau screenshot nih, pada mau on cam kah? Boleh, Bu. Boleh sok. Ntar saya ganti. Suara lo. Ada lagi nih mau on cam nih sebelum saya screenshot. Iya, ada benerin rambut ya. Ada lagi. Udah lah ya, saya screenshot ya. Iya. Tapi kayaknya sih ini kan tadi saya sempat gangguan juga. Jadi yang paling ini kan udah ada yang live juga lah ya. Jadi nanti saya anggap hadir aja sih. Tadi juga ada beberapa yang udah saya screenshot juga. Oke. Nggak ada yang ditanyakan lagi kan ya? Aman? Ini kalau misalnya ada kelanjutan yang mau tanyain bisa di grup aja. Ini karena waktunya juga udah tinggal 2 menit lagi. Jadi saya akhiri ya. Semoga materinya bisa diterima dan bisa dipahami. Jangan lupa kerjaan tugasnya. Presentasinya dimaksimalkan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waduh. Waduh, lagi ngerujak tuh di Sentito. Siapa tuh?